Di video kali ini, aku mau sedikit berbagi informasi mengenai COVID-19. Seperti yang kalian tahu, bahwa saat ini Indonesia sedang melawan COVID-19. Padahal, di kondisi sebelumnya, COVID-19 menunjukkan kurva yang landai. Lantas, mengapa sekarang COVID-19 semakin banyak perkembangannya di Indonesia? Yuk simak penyebabnya. Saat ini, data pertumbuhan Indonesia mencapai 35.000 kasus baru setiap harinya. Tentunya, hal itu merupakan sebuah rekor baru untuk sejarah COVID-19 di Indonesia. Sampai saat ini, total kumulatif COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 2,4 juta kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setiap harinya lebih dari 1.000 kasus kematian terjadi akibat dari COVID-19 ini. Jumlah yang sangat banyak, bukan? Lalu, menurut kamu, apa yang menyebabkan kondisi COVID-19 semakin memburuk di Indonesia? Menurut Kementerian Kesehatan, ada 3 hal yang menyebabkan kasus COVID-19 menjadi lebih pesat di Indonesia. Faktor pertama, adanya interaksi sosial yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Faktor lain yang mendukung adanya pelanggaran protokol kesehatan yang seharusnya ditaati oleh masyarakat. Dan hadirnya varian virus baru yang semakin berkembang dan semakin bervariasi juga turut mengambil peran dalam peningkatan angka COVID yang ada di Indonesia saat ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini? Ya, tentunya dengan kerjasama untuk saling peduli satu sama lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menetapkan adanya PPKM. PPKM merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengurangi angka COVID yang saat ini sedang mengalami kenaikan di Indonesia. Dan hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi COVID-19 ini dengan melakukan vaksin. Tapi banyak banget yang belum tahu manfaat dari vaksin dan masih enggan untuk dilakukan vaksin. Lalu, sebenarnya apakah vaksin itu berbahaya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sama seperti pada vaksin umumnya, vaksin COVID-19 memang bisa menimbulkan efek samping. Efek tersebut bisa berupa demam ringan, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot, yang biasanya berlangsung 1-2 hari setelah dilakukan vaksin COVID-19 ini. Efek samping tersebut merupakan respon tubuh ketika vaksin sedang menjalankan tugasnya untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Wah, jadi sebenarnya vaksin ini berbahaya apa enggak ya? Nah, dari penjelasan yang sudah aku kasih tadi, vaksin ini tidak berbahaya. Namun, ada beberapa tubuh yang tidak merespon dengan baik dan menyebabkan alergi. Jika tubuh kalian mengalami alergi atau gangguan lain selain efek yang telah dijelaskan tadi, segera konsultasikan ke dokter ya. Nah, lalu apalagi manfaat dari vaksin?
Nah, selain mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah saat kita terkena COVID-19, vaksin ini juga berfungsi untuk melindungi orang sekitar, membentuk antibodi, dan meminimalisir penyebaran virus ini. Walaupun kita sudah vaksin, bukan berarti kita nggak bisa kena ya. Kita masih bisa terkena, tergantung dari imunitas tubuh kita. Agar kita terhindar dari itu, kita juga harus tetap mematuhi 5M walaupun kita sudah divaksin. Eits, dari berbagai hal yang sudah aku jelaskan, ada satu lagi yang penting banget untuk mengurangi virus COVID ini. Apakah itu? Yap, seperti yang udah aku jelaskan tadi, kita harus melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Yuk sayangi diri kita dan orang-orang sekitar kita dengan menerapkan 5M. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan keluarga kalian agar mereka lebih paham mengenai bahaya dari COVID-19 ini dan hal-hal apa yang bisa mereka lakukan untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang sekitar.